Muhammad Juliman MPI ini untuk dosennya yang kita batasi sampai 30 menit dan kemungkinan ada tanya jawab kepada jemaah. Dan untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Tentara Haji Muhammad Juri Emanan MPI kepada Pak Ustaz. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini ma'afataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qadir ya Dzul Jalal wal Ikram. Allahumma ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur. Subhanallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita sama-sama dapat hadir di Majelis Taqwa dalam rangka kita meneruskan kegiatan kita tentunya yaitu tausiah subuh atau juga untuk majelis taklim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan menambah pengetahuan dan menambah peramalan kita dan melaksanakan ibadah menjalani rukun Islam atau ibadah yang lain sesuai dengan ajaran Islam yang kita ambil. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pemimpin beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Baik Bapak-bapak saudara sekalian, bagi saya ingin mempertegas kembali apa yang pernah ditanyakan pada pertemuan yang lalu sehubungan dengan adanya ayat yang mengajukan kepada kita dalam hal menggunakan suara. Karena memang menggunakan suara ini nampaknya terjadi perdebatan di zaman kita ini. Bahkan ada larangan mengeraskan suara melalui masjid. Larangan, adanya aturan. Nah ini barangkali perlu kita cermati, perlu kita sikapi jangan sampai terkesan kita ini membuat semacam tidak nyaman. Namun tentunya kita tetap merujuk dan mengacu pada kitab suci Al-Quran dan beberapa keterangan yang dinukil oleh para ulama kita. Jadi memang ada ayat yang menyatakan bahwa kita dalam menggunakan suara itu mengambil jalan tengah. Jalan tengah, dan memang tadi beberapa ulasan tafsir oleh surat Al-Isra ayat 110 itu Qalillaha Awikur Rahman. Kalau kamu berdoa itu sebutlah, panggilah dengan nama Allah atau Ar-Rahman. Ayyamatan ulahu walul asma'ul husna. Ayyamatan ulahu walul asma'ul husna. Panggillah, sebutlah nama Allah ketika kamu berdoa itu dengan nama mana saja yang kamu sukai. Jadi Qalillaha Awikur Rahman, panggillah nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Ayyaman tad'u walul asmaul husna, atau panggillah dengan nama-nama yang lain. Bagaimana kita ketahui Allah itu mempunyai nama Asmaul Husna. Maka terjahad bi sholatika wa la takhafif biha. Janganlah kau mengeraskan suaramu ketika sholat, dan wa la takhafif biha, jangan pula kamu melembutkannya. Kau ketahui baina zil kasabi.
ambillah jalan tengah di antara keduanya. Nah ini menurut ahli tafsir memang ada apa yang kemarin saya tidak bisa menguraikan secara khusus karena memang ada tafsirnya, ya kan? Ada tafsir Al-Miyasar, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir ada lagi tafsir Jalalain dan sebagainya menguraikan itu. Nah dari uraian itu dapat dipahami bahwa turunnya ayat ini menurut para ahli tafsir dan hadis dikemukakan bahwa itu turunnya ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah, di mana ketika beliau berdoa menyebut nama Allah, lalu menyebut juga Ar-Rahman, lalu yang lain-lain. Terdengarlah oleh orang-orang musyrik, oleh orang Quraisy yang belum beriman, terdengar. Nah, itu. Bahkan mengejek. Dengan mereka mendengar itu maka mereka mengejek. Nah, katanya, lihatlah Muhammad itu berdoa dengan menyebut nama dua Tuhan. Tapi kita dewek dilarangnya, tidak boleh percaya dengan dua Tuhan. Nah, maka artinya bacaan Nabi Muhammad itu menjadi cacian, menjadi hinaan. Maka itu turunlah ayat itu. Sebaiknya bersuara yang sedang-sedang saja. Itu yang pertama. Ada lagi yang menceritakan bahwa pada suatu saat, satu hari, satu malam, katakanlah Rasulullah mendengar, ya, mendatangi rumah Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, ketika beliau mendatangi Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau belum masuk, beliau mendengar Abu Bakar membaca Qur'annya sangat lemah dan tak terdengar, hampir tak terdengar. Nah, hampir tak terdengar. Maka setelah itu beliau pun berjalan kembali ke tempat Sayyidina Umar. Tapi sebelumnya beliau bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu membaca Quran itu seperti lemah sekali, lembut sekali? Maka dijawab oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya berdialog dengan Allah. Maka itu saya bersuara lembut karena Allah Maha mendengar. Nah, lalu ketika mendatangi Sayyidina Umar, Rasulullah mendengar sebaliknya, mendengar baca suara sangat keras sekali membacanya. Maka Rasul bertanya, wahai Umar, kenapa kamu membaca Quran itu keras sekali? Kata Umar, aku ini mengusir setan. Sehingga dengan bacaan keras itu setan itu lari. Dan aku membangun orang-orang yang lagi tidur. Nah, dengan suara keras sekali. Karena memang tidak ada pengeras suara. Maka itu turunlah ayat Wabtaghi baina zalika sabila. Ambillah jalan tengah di antara keduanya. Nah, batasan tengah ini sulit mengukurnya. Di mana di tengah-tengah itu, di mana batasnya. Nah, maka para pengulas, para ahli tafsir, ulama-ulama lain di zaman salaf dan sekarang menyatakan ada saatnya kita memang mengeraskan suara, ada saatnya melembutkan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan suara kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi kebiasaan yang memang sudah rutin kita kerjakan, maka itu tidak menjadi masalah. Apalagi kalau masjid ini misalnya lebih duluan berdiri, lebih duluan sudah membuka suara, sementara para pendatang-pendatang baru yang baru datang, nah itu artinya kalau salah sekali ada yang merasa sampai menghina, sampai mencaci maki, gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang pernah kami katakan kemarin, itu artinya tinggal kita menyikapi. Kalau memang dirasa betul-betul mengganggu, saya kira disepakati, kan. Dan rasa-rasanya sepanjang sekolah kita selama ini tidak merasa terganggu, tidak mengganggu. Bahkan ada di tempat lain, orang-orang agama lain pun merasa tertolong dengan apa yang suara yang berkembang dengan masjid itu. Jadi saya kira itu mempertegas memang ada ayatnya artinya. Artinya memang Wabtaghi baina zalika sabila. Yang pertama, jadi cari pertengahan saja. Artinya memang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Takutnya kalau terlalu keras nanti ada yang menghina dan mencaci. Kalau terlalu lemah nanti tidak ada yang mendengar, ini tidak terdengar syar'inya. Lalu yang kedua, memang ada ayat juga yang mengatakan bahwa kita orang beriman, ayat juga ada memang dilarang bersuara keras di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena memang saat itu pernah terjadi pertengkaran antara, yang pernah saya katakan kemarin, pertengkaran antara dua sahabat. Nah, dalam tafsir juga ada ulasannya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Nah, itu. Kemudian wala tajharu bil qawli, jangan kamu meninggikan suara, janganlah kamu keraskan suaramu. Jangan kamu keraskan suaramu ketika berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahita amalukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mengeraskan suara kamu di hadapan Nabi sebagaimana kamu berkeras suara selama kamu, yang menyebabkan dengan suara kerasmu itu kamu hapus amalanmu dan kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi memang saat itu terjadi bertengkar antara Abu Bakar dan Umar gara-gara ada ada suku Bani Tamim datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka ditawarkan oleh Abu Bakar yang berhak mengurusnya siapa. Abu Bakar mengusulkan seseorang yang namanya Al-Qaqqa untuk mengurusinya. Lalu Sayyidina Umar membantah. Umar mengusulkan yang lain, Al-Arqa bin Habis. Abu Bakar jawab lagi, Abu Bakar, hai Umar, kamu ini memang selalu yang penting berbeda dengan aku. Dijawab oleh Umar, perdebatan terjadi, suaranya keras, maka turunlah ayat ini, jangan kamu meninggikan suaramu di depan Nabi dan jangan kamu mengeraskan suaramu yang menyebabkan pahala amalmu jadi hilang dan kamu tidak menyadari. Nah, itulah ayatnya. Jadi dalam hal ini ada sejarah turunnya. Sekarang kan Nabi tidak ada lagi. Nah, cuma ketika ada hal-hal yang kita bersifat ibadah kan yang berkaitan dengan masalah amaliyah ibadah, tentunya kita juga dilarang mengeraskan suara. Itu kaitannya ke sana sebenarnya. Jadi ayat Al-Quran itu tidak bisa kita sembarangan menggunakannya, tetapi itu ada mempelajari sebab turunnya. Nah, kembali pada suara yang tadi, yang pertama tadi memang kita disuruh memilih jalan tengah di antara yang tinggi, yang keras. Lalu larangan khusus bersuara keras ketika berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak berani mengatakan yang lain, cuma itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kita sendiri yang mengambil jalan tengahnya itu batasnya di mana aja. Nah, cuma mendapat para ahli tafsir, jalan tengah itu yang penting tidak membuat kegaduhan, tidak membuat cacian. Nah, saya kira selagi orang itu Islam, selagi orang itu Muslim, tidak ada yang hina, tidak ada yang mencaci. Dan ayat ini pun turun ketika Nabi Muhammad masih dakwahnya sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Nah, begitu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi setelah terang-terangan, suara keras itu dikumandangkan. Suara keras, berzikir yang keras, masuk amal-amal yang lain, sehingga sahabat tahu bacaan Rasul itu apa, karena ada suara yang keras. Tapi kerasnya itu tidak menjerit-jerit, gitu. Itu saya kira itu sekedar mempertegas kembali sebab nuzul dari ayat yang pernah ditanyakan, sebab nuzulnya, sebab turunnya. Nah, sehingga kita tidak ngawur dalam menyikapi ayat itu. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, kemarin juga saya ingin sedikit mengulas masalah doa kunut. Kemarin gara-gara rasanya sudah kena kemarin sudah ya. Nah, tinggal isinya lagi kan. Nah, tinggal isinya lagi. Jadi sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa membaca doa kunut itu tidak ada beda pendapat dari ulama kita, semuanya menyatakan ada kunut, ya kan? Cuma tempatnya saja yang beda. Enak. Semuanya ada kunut, tetapi tempatnya dan kapan itu yang berbeda. Nah, jadi kalau Imam Hanafi, kunut itu di setiap witir terakhir, ditambah lagi salat subuh ketika ada bencana. Nah, ini perlu kita jelaskan. Kita ulangi dikit. Jadi Imam Hanafi mengatakan kalau salat kunut itu ada pada setiap salat witir terakhir dan ketika ada bencana dibaca pada waktu sholat subuh. Kemudian kalau Imam Maliki sama dengan Syafi'i, sholat doa kunut itu dibaca setiap subuh seperti kita tadi. Cuma bedanya kalau Maliki itu kapan membacanya? Subuh, yaitu di rakaat kedua sebelum rukuk. Nah, itu kita ulangi lagi. Jadi sebelum rukuk Imam Maliki membaca kunut. Misalnya tadi sudah Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Luhu misalnya.
Baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu takbir lagi, takbir Allahu Akbar. Belum rukuk tapi membaca doa kunut. Tangannya tidak diangkat, tetap dalam keadaan lurus. Itu Imam Maliki. Dan bagi Imam Maliki, kunut itu hanya ada pada sholat subuh, tidak ada pada yang lain-lain. Kalau Nabi tadi, kunut itu ada pada sholat witir, rakaat terakhir, dan ditambah sholat subuh ketika ada bencana. Rakaat terakhir juga kalau Hanafi. Maliki sholat doa kunut dibaca pada rakaat kedua, hanya subuh saja, tidak ada pada sholat-sholat lain. Itu pada sholat rakaat kedua sebelum rukuk. Nah, jadi tangannya tetap lurus. Maliki memang sholatnya tidak seperti kita begini, Pak. Jadi Maliki lurus, sudah takbir Allah Akbar lurus, tetap lurus tangannya. Tidak seperti kita. Imam Maliki. Jadi Imam Maliki sebelum dia rukuk membaca kunut pada rakaat kedua waktu subuh. Imam Syafi'i membaca kunut 3 tempat. Nah, ini 3 tempat. Yang pertama kunut setiap subuh seperti yang kita lakukan tadi. Ya, di rakaat kedua sudah rukuk, tinggal kita doa kunut. Nah, baru sujud. Lalu mengangkat kedua tangan. Lalu tidak diusapkan ke muka. Jadi memang tidak dianjurkan ke muka, hanya angkat tangan saja. Angkat tangan habis salam turunkan lagi. Jadi bukan tangan kita sampai ke bawah tidak sujud, bukan. Jadi ada yang kunut sudah salam masih tangannya masih menengadah sampai sujud. Nah, itu keliru. Jadi sudah turunkan lagi karena kita hanya berdoa saja, angkat tangan itu. Habis doa selesai. Jadi sudah berdoa turunkan lagi, kita langsung sujud. Itu Syafi'i. Kan jadi yang pertama adalah subuh dan yang kedua di malam ke-16 Ramadan. Ya, malam Ramadan sampai terakhir pada witir rakaat terakhir. Jadi kalau witirnya 5 rakaat, maka rakaat terakhir itu membaca kunut. Kalau 3 rakaat sama, berarti rakaat terakhir kunut membaca kunut di salat witirnya. Itu Imam Syafi'i. Malam ke-16 dan sampai terakhir. Dan yang kedua, yang ketiga membaca kunut ketika ada bencana, ketika ada musibah. Maka itu dikatakan kunut nazilah. Jadi kalau ada musibah namanya kunut nazilah. Kalau tidak ada musibah namanya itu kunut biasa, kunut sholat. Kunut sholat artinya. Kalau ada musibah sengaja dibaca, itu namanya kunut nazilah dan dibaca setiap sholat 5 waktu, termasuk sholat hari Jumat. Nah, seperti saudara kita sekarang ada di Palestina lagi mengalami penjajahan, itu boleh kita kunut 5 waktu. Kan di Isya, Maghrib, kunut nazilah namanya. Bacanya kunut itulah, tapi dikatakan nazilah itu karena nazilah itu artinya turunnya bencana. Maka khusus ketika itu kita baca kunut. Biasanya 5 waktu kita baca kunut. Nah, ketika ada musibah, ada bencana, baca kunut namanya kunut nazilah. Bacanya kunut itulah. Tetapi boleh ditambah yang lain. Kita jauhkan dari bala, kan boleh. Termasuk Jumat. Nah, Imam Hambali lain lagi membaca kunut cuma di 2 tempat. Yang pertama di setiap rakaat terakhir salat witir. Setiap witir, hari witir di bulan Ramadan atau di luar Ramadan membaca doa kunut. Ditambah lagi kalau ada bencana membaca doa kunut 5 waktu, kecuali hari Jumat. Jumat tidak dibaca. Nah itu. Jadi ada teman saya yang mengatakan mazhab Hambali. Nah, ketika saya sengaja ini waktu musim ibadah haji. Jadi waktu tahajud dia berwitir. Saya bukan uji kita, bukan celudian, bukan. Kita cuma nyingoknya baik kan. Apa ujinya Hambali itu benarnya. Ternyata pada waktu dia witir terakhir tidak baca kunut. Nah, dia kan. Padahal dia tadi sebenarnya dia tadi yang sudah tahajud dia witir. Lah, mungkin lupa barangkali kan. Besok tahajud lagi. Maka nomor rakaat witirnya tidak baca kunut lagi. Ya, saya nanya, jadi Alindo katanya kamu tuh ini mana kembali, iya benar. Tapi ujung ketiga malam ini witirnya tidak kunut. Tidak ada mesti kunut katanya. Aku kalau dalam kitab Nasihat Arba'ah mengatakan bahwa Hambali itu kunutnya di witir. Dan aku katanya di bulan puasa witir yang mana kunutnya. Tiap malam dari malam pertama sampai terakhir aku kunut witir. Malam lain tidak. Berarti di setengah-setengah anak menjualnya itu. Nah itu.
siaran baik. Nah, ini tidak boleh seperti itu kan. Jadi kalau memang Hambali begitu, termasuk sholat berjamaah ini Pak. Kan ada yang ngaku memang Hambali ya. Dia ini kawan-kawannya sebenarnya, bukan kawan yang lain, kawan-kawan kita nih. Dia udah kunut subuh, oke, aku Hambali, oke, gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah, sholat ke masjidnya jarang-jarangan. Lagi jadi masalah. Yang jadi masalah, dia mengakunya masuk Hambali, ya. Apa tuh tidak bangun subuh, oke. Tapi yang jadi masalah, rumahnya dekat masjid, tidak berjamaah di masjid. Nah ini kan jadi masalah. Gimana masalahnya? Menurut Imam Hambali, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu ain, wajib. Jadi kalau mohon maaf saya, kalau jemaah kita yang ada yang bermazhab Hambali, sholat berjamaah sekali-sekali berdosa menurut Imam Hambali. Kenapa? Karena menurut Imam Hambali, sholat berjamaah di masjid itu fardu ain. Siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid, hukumnya haram, berdosa. Tidak ada yang saya itu. Jadi pas bertanya, kalau kamu jadi kamu tuh mana? Kadang berjamaah kadang tidak di masjid. Katanya berjamaah itu sunat. Oh tidak bisa. Kalau Hambali mengatakan wajib. Yang mengatakan sunat itu Imam Maliki yang mengatakan sunat. Syafi'i pun mengatakan wajib. Tapi yang Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Itu persoalannya. Itu bedanya, beda-beda tipis. Maliki mengatakan sunat muakkad tadi. Sedangkan Syafi'i mengatakan fardu, tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada berjamaah di masjid itu ada berdosa lagi. Tapi kalau menurut Hambali tetap berdosa kita, karena fardu ain. Nah, ini letak masalah hukum sholat berjamaah. Nah maka itu kita jangan mudah-mudah mohon maaf karena kunut Imam Hambali. Tapi yang lainnya mana? Jangan cuma di kunut juga yang Imam Hambali, yang lainnya tidak. Ini salah namanya kan. Termasuk yang lain-lain. Saya kira itu. Lalu mari kita menghayati tentang bacaan doa kunut itu. Di doa kunut itu ada dua bagian ya yang kita jelaskan. Ada lima kalimat yang di awalnya itu dengan suara keras kalau suara jahar, dan 5 kalimat yang disirkan ketika berjamaah. Kecuali ketika ada musibah itu semuanya disirkan, gitu kan. Kalau Jumat boleh dijaharkan sesuai dengan pelaksanaan sholat Jumat. Lalu Bapak-Bapak sekalian, kalau kita hayati doa kunut itu sangat luar biasa. Kenapa? Semuanya isinya kebaikan, permohonan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita baca Allahumma hdini fiman hadait. Kalau berjamaah Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk, atau tunjukilah aku sebagaimana orang-orang yang kau beri petunjuk. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang kau beri hidayah. Bukan main. Pada pagi hari itu kita akan beraktivitas lalu berdoa kepada Allah, minta berikan hidayah kepada Allah SWT. Jangan sampai hidayah ini hilang. Kita ini kan sudah ada hidayah. Dengan Islam ini sudah ada hidayah. Cuma kita kalau kepada Allah jangan sampai hidayah menjadi hilang. Maka itulah dalam doa selamat ada kita doakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kau tutup hati kami setelah kau beri hidayah. Nah ini kan artinya kita menghadap kepada Allah jangan sampai hidayah kita nih hati kita tertutup menyebabkan hidayah kita itu hilang. Maka kita berdoa kepada Allah di subuhnya Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang kau beri petunjuk. Lalu yang kedua, wa'afina fi man afait. Bapak saudara sekalian, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Tidak akan bisa ibadah dengan khusyuk. Kalau sakit perut, sakit mata, pokoknya penyakit kita, sakit gigi baik. Tidak nyaman kita ibadah. Agak kurang tenang kita ibadah. Maka itu wa'afina fi man afait. Dan beri aku kesehatan. Supaya sebagaimana engkau berikan pada orang-orang yang kau beri kesehatan. Maka itu kalau kita sakit, ketika kita berobat, niatkanlah kita berobat itu karena untuk ibadah. Kita jangan yang penting berobat, berarti berobat. Tambah niatnya, ya Allah aku nak berobat.
mohon dengan berobat ini saat ini aku akan menjadi taat beribadah. Nah itu caranya. Maka itu kita sebelum beribadah, sebelum aktivitas yang lain kita berdoa. Wa'afina fiman apa? Berikanlah kami kesehatan. Maka hayati kita ketika kita berdoa subuh itu, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Jadi kalau makmum, kalau begitu ambilnya itu tanamkan di hati isi doa itu, ya kan? Kita beri hidayah, lalu kita beri kesehatan. Yang ketiga, isinya apa? Wa tawallana fiman tawallai. Bukan main, ya. Ya Allah, lindungilah kami sebagaimana orang yang Engkau lindungi. Jadi kalau Allah sudah melindungi, siapapun tidak akan bisa menabraknya. Kalau Allah sudah melindungi, tidak ada yang bisa mendobraknya. Kalau Allah sudah melindungi, tidak ada yang bisa mengganggunya. Kalau Allah yang melindungi. Ini penting sekali kita berdoa seperti ini, ya kan? Karena kita memang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallana fiman tawallai. Jadi tidak usah khawatir lagi. Ini kalau kita sudah berdoa seperti itu, ya, walaupun mungkin bakal ada gangguan, insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bakal jalan yang bakal mengarahkan kita berbuat dosa, insya Allah dilindungi oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa dan sebagainya. Lalu yang keempat, wa barik lana fima a'tai. Ini juga luar biasa. Ya Allah, berkatilah apa-apa yang Engkau berikan kepada kami. Kita berkati. Diberi rumah, minta berkati. Diberi uang, minta berkati. Harta yang lain, minta berkati. Diberi rumah, diberi Allah kendaraan, anak, istri, cucu, menantu dan sebagainya, tetangga, supaya diberkati. Apa arti berkat? Mengandung kebaikan dan betul-betul bermanfaat. Jadi punya sedikit tapi cukup, ya kan? Punya sikok tapi serbaguna, nah, itu termasuk barokah. Ini kadang-kadang punya banyak tapi hancur kali-kali, ya kan? Punya anak banyak tambah semrawut, tambah pening kepalanya. Nah, ini kan namanya tak berkat. Maka itu kita berkat. Allahumma barik lana, Allah barik lana fima a'tai. Kalau supaya makan pun kita selalu berdoa, ada. Kita berkati apa yang kita makan. Saking pentingnya barokah ini. Di barokah ini artinya selalu menambah kebaikannya. Itu artinya ziyadah khairati, ya. Pertama terus kebaikannya. Kita menyadari banyak yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang permintaan kita yang kelima, apa itu? Waqina syarra ma qadait. Di hadis Tirmizi, waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dan bi rahmatika. Yang mana yang benar galau. Kan? Waqina syarra ma qadait atau waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi, jagalah kami dari kejahatan yang memang apabila telah Kau tentukan. Kita ini kan Bapak-bapak setiap hari harus siap-siap menerima semacam cobaan, menerima semacam ujian dari Allah. Setiap hari kita harus siap. Sudah ditakdirkan kita mungkin hari itu ada kejahatan, namun kita minta lindungi dari Allah supaya itu jangan sampai terlaksana. Kan surah Al-Baqarah kan ayat 155 kan jelas. Walana berluanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi samarat, apa sih ini? Dan niscaya kamu akan kami uji. Nah, jelas ya. Walana berluanakum. Pasti. Kata-kata lam itu mau kata-kata pasti. Jadi kami pasti akan uji kamu dengan kekurangan, dengan ketakutan. Nah, maka itu berarti itu sama dengan ketidakbaikan. Maka itu kita berdoa kepada Allah sebelum kita beraktivitas. Mungkin hari ini kita termasuk bakal menerima kejahatan, menerima yang tidak kita senangi, maka kita minta tolong kepada Allah supaya dilindungi dari peristiwa kejahatan yang mungkin akan terjadi. Waqina syarra ma qadait. Nah, itulah permohonan kita di subuh itu, 5 macam itu. Jadi ini kasih kita lihat, maka kita bersuara. Lalu di yang kedua berikutnya adalah pujian kepada Allah. Maka itu kita tidak begitu keras. Fa inna kata qadi wa la yuba alaihi wa inna la yadhuru ma wa la yuzun alaihi tabaraka wa ta'ala wa la taqabbu ala ma qadai. Ini 5 kalimat pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuba alaihi. Sesungguhnya Engkau yang menghukum dan bukan Engkau yang berhukum. Jadi Allah memang menentukan, bukan Allah yang menjadi sasaran. Allah yang menentukan, Allah yang berbuat. Dan fa innahu la yadhillu ma wa la. Sesungguhnya
tidak akan hina orang-orang yang Engkau lindungi, ya Allah. Ini pujian. Maka itu tadi kita berdoa kepada Allah, wa ta'ala firman ta'ala. Kita lindungi kepada Allah sebagaimana yang dia lindungi. Kemudian wa innahu la ya'izzu man adai. Sama. Yang ketiga ini pujian kepada Allah. Tidak akan mulia, tidak akan hebat orang-orang yang engkau musuhi atau orang-orang yang memusuhimu. Siapapun orang muka bumi ini, setinggi apapun dia, kalau memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap tidak akan mulia. Dia tetap akan menjadi orang yang hina. Allah tabarak Rabbana wa ta'ala, maha mulia engkau, maha berkat engkau ya Allah, dan engkau maha agung. Falakal hamdu ala maqadai. Segala puji bagimu dan engkau lah yang memang maha menentukan. Nah inilah, maka itu di doa qunut ada 5 bagian yang kita bersuara jahar, ada yang 5 kata bersuara sir. Yang jahar tadi adalah permohonan kita, yang sir itu adalah pujian kepada Allah. Ditambah lagi terakhir nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau orang banyak pas melihat nastaghfiruka wa atubu ilaik, maka itu aku bermohon ampun padamu ya Allah. Jadi mencermati, menyikapi isi daripada qunut, maka sesungguhnya isinya sangat baik, sangat bagus sekali. Sehingga demikian Bapak Saudara sekalian, sekedar mengulas sedikit isi dari doa qunut. Mudah-mudahan ini dapat kita hayati jika kita sholat subuh atau di sholat lain yang memang menurut saya ini ada musibah. Mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Waktu kita masih tinggal lebih kurang 8 menit untuk kita dapat dialog singkat atau berdiskusi kalau ada yang didiskusikan. Kalau ada yang bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, silakan Bapak Ibu mencari sebelah. Demikian, terima kasih. Sementara kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bisa? Kalau kita sampai nunggu dikit ya, yang 8 menit lagi lah. Jadi baik juga kalau ada yang nanya mau mana kalau kita berjamaah. Assalamualaikum Ustaz. Malam. Kan secara garis besar kan dibahas tadi tentang qunut. Tapi sebelum dibahas tentang qunut itu kan ada pilihan ya. Bapak Ibu Imam Maliki, Imam Hanafi, itu kan berarti mazhab. Iya. Nah, kalau kita umumnya kan di masyarakat Indonesia kan ini menurut Imam Syafi'i kan rata-rata kan kebanyakan ya. Nah, untuk Imam Syafi'i ini Pak, kalau sholat Jumatnya itu diutamakan di masjid yang terbesar di tempat pemukiman. Berarti kalau kita yang di wilayah Palembang ini, berarti kita harus sholat Jumatnya di Masjid Agung. Apa benar itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, masalah masjid memang benar. Maka itu kan kita Indonesia ini masjid kita ini dibagi-bagi. Seperti ya ada Masjid Agung namanya, ada Masjid Raya, ada Masjid Besar, ada Masjid Jami. Nah itu. Jadi untuk di kelurahan itu kan Masjid Jami ada. Nah, jadi kalau Masjid Jami itu selagi masjid itu belum penuh untuk sholat Jumat, maka kita harus ke situ. Nah kalau dia telah tampung lagi ke masjid lain, nah makanya kita ini banyak masjid. Rata-rata masjid kita ini kan tampung kan loh. Jadi kalau kita di kelurahan kita ini jujur banyak yang halif itu masjid Jami kita. Di kelurahan dari dulu itu. Tapi kan Jumat tampung kita. Maka itu ada masjid-masjid lain. Ya itu kan di era ulama salaf itu begitu. Lagi pula jarak tempuh masjid itu, lagi pula pada waktu masjid di zaman dulu atau karena sangat terbatas. Nah kalau sekarang ini jumlahnya luar biasa. Apalagi di Mekah itu setiap sekilo bahkan ada masjid, ya kan? Nah, maka itu tidak tertampung lagi di Masjidil Haram, di masjid sekitar ya kan? Dan rata-rata kalau di Makkah Madinah itu masjid Jami itu banyak. Kenapa? Banyak dipakai oleh Jumat. Nah itu. Jadi setiap masjid yang ada itu sepanjang dia tidak penuh, maka kita sholat di situ.
Tapi kalau sudah penuh, maka di tempat lain. Nah, itulah maka akibatnya pohon tertampung itu hanya berdiri masjid agung. Kita Palembang apa lagi? Ya kan? Jadi tidak usahkan hari Jumat, hari biasa kan zuhur dan asar itu sudah untuk di ruang utama itu sudah penuh. Nah, sehingga itu ya, Pak. Terima kasih. Nah, itu tidak salah itu beri ya silakan. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, anak macam ini baru nak belajar Ustaz ya. Jadi nak bertanya soal wirid yang itu Ustaz. Yang wirid 10 sampai wirid 7 itu apa? Ada hadisnya apa tidak? Itu ya yang 10 itu yang mana Pak? La ilaha illallah. Oh iya benar. Jadi memang gitu itu kan ada dalam kitab fikih sunnah dan fikih lain. Adik mati 3, adik Ya. mati 10. Jadi Jadi- bingung kita yang mana yang benar ya? Jadi begini, jadi kata Rasul dalam hadisnya ini artinya boleh kita sampaikan barang siapa yang habis sholat subuh dan maghrib dalam keadaan kakinya terlipat, ya kan, kaki masih berlipat seperti duduk tadi, ya duduk tahiyat tadi belum diputarnya. Siapa kalau dia membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali di waktu maghrib, habis maghrib dan subuh, maka dia mendapat 10 kebaikan dari setiap yang itu yang dia baca. Amin. Nah itu makanya rata-rata itu habis sholat maghrib dan subuh membaca kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sebanyak 10 kali. Apa kaki masih terlipat tapi syaratnya? Jadi Kalau- kalau 3 dekat hasil Ustaz. Kalau 3 ya menurut hadis itu kurang berhasil. Kalau 3 karena itu 10 ya kan jelas itu. Jadi di kata Nabi itu jelas asral marrah, jadi 10 kali. Nah itu kan falahu khairan kama wahidah. Dia mendapat sekali mendapat 10 saya kembalikan setiap yang dibaca dari itu tadi untuk maghrib dan subuh. Tapi kalau selain itu ulama mengatakan 3 baik. Nah, dia disebut la ilaha illallah wa la syarika lah itu cukup 3 kali baik. Cukup 3 kali. Itu untuk yang la ilaha illallah wa la syarika lah. Tapi kaki kita masih duduk seperti duduk tahiyat tadi. Jangan diputar dulu, apalagi berapa posisi. Jangan. Jadi masih tetap duduk seperti tadi. Kita masih duduk, jangan mundur, jangan bergeser. Kaki tetap seperti duduk tahiyat, membaca la ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali habis maghrib dan habis subuh. Zuhur 3 kali baik. Lalu yang Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nah, ini memang ada hadisnya memang. Nabi mencatatkan Allahumma ajirna minan nar. Kalau sendirian Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, ulama lalu meneliti ngapa Nabi tak nyebut ngapa nak 7 kali itu. Ternyata dikaitkan dengan neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari api neraka. Nah, neraka itu ada 7. Maka masing-masing 7 itu kita bisa lindungi. Nah itu makanya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali ngapa? Neraka itu ada 7. Karena doa kita itu ya Allah lindungi aku dari api neraka. Jadi maka itu kita mau ajirni minan nar itu jangan kurang dari 7. Nah itu karena memang itu tuntunan Nabi, ajaran Nabi. Lalu ngapo orang tanya? Karena neraka itu ada 7. Walaupun Nabi tidak menjelaskan, tapi dalam syarah hadis, uraian hadis diceritakan. Karena Nabi ini Pak, Nabi memang kadang tidak menyebutkan ngapo tidak. Supaya kenapa? Supaya diteliti lah kira-kira gitu kan. Maka ternyata ulama juga meneliti. Oh benar ini kan ternyata menjadi neraka ada 7. Maka kita lindungi setiap neraka 7 itu. Maka dibaca 7 kali. Sama dengan ada yang bertanya ngapo kata Nabi kalau siapa yang puasa Ramadan ditambah Syawal 6 hari sama dengan puasa setahun. Nah, Nabi tidak menyebutkan ngapo tidak. Tapi diteliti oleh ulama ngapo nih aja. Nabi ini ngaturkan siapa yang puasa bulan Ramadan ditambah mulai diikuti 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa setahun. Nah, itu kan. Tapi karena tidak disebutkan Nabi karena ini tidak diteliti oleh ulama hadis. Ngapo lah ini. Saya tahu, ternyata diteliti sama ulama berpendapat. Oh, ada ayat yang mengatakan siapa yang melakukan kebaikan sama dengan dapat 10 kali. 10 kali dari jawaban. Jadi puasa Ramadan itu bapak-bapak sekalian,
Walaupun dia 29 itu 30. Benar. Itu 30. Artinya kalau dia sehari Ramadan sama dengan 10. Nah, sama dengan 10 hari. Jadi kalau 30 Ramadan berarti 30 kali 10 sama dengan 300. Ditambah 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. Maka 360. Setahun itu hijrahnya dihitung 360 hari. Maka siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah lagi 6 hari Syawal sama dengan puasa setahun, 360 hari. Itu liur, masuk akal. Ya kan? Ini yang neliti bukannya Nabi, bukan Nabi. Kita ulama kita yang neliti. Kita Pak, makanya kalau yang datang itu lama itu luar biasa, hebatnya ilmunya. Beda. Hebat, aku datang itu lama. Jadi gitu, kamu tahu Nabi Muhammad itu dari mana? Akan lah bingung dia nanya jawabnya. Jadi tidak baca kita tinggal ulama. Kalau kita mohon maaf saya memang terbatas. Maksudnya kami sampaikan ini semuanya dari ulama. Cuma nyampaikan baik, sebenarnya pribadi bukan. Demikian lagi Pak. Terima kasih. Waktu kita bisa lagi tak? Bisa? Jadi tadi sudah dibahas masalah kunut biasa dengan kunut nazilah. Nah yang nak nambahkan tidak tahu yang terdengar Palestin baik. Kira-kira apa yang di nazilah itu yang kato-kato itu baik. Baik. Jadi, gitu ya? Jadi kalau nak ditambah, nyebut nama boleh, tidak nyebut apa-apa. Jadi kita niat kebaik dalam sholat itu kan subuh dengan ada musibah atau mana di Palestina kita membaca doa kunut. Ya. Kalau di sana ada kata-kata matawallana firman tawallaya. Di situ sudah termasuk orang-orang Palestina walaupun tidak disebutkan, kan walaupun tidak disebutkan. Tapi kalau memang disebutkan itu tidak apa-apa dalam bahasa Arab. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ada di Palestina. Boleh dalam bahasa Arab, kan boleh. Atau walaupun tidak bergunut, doa kita biasa boleh doakan. Dalam bahasa kita boleh. Ya Allah, tolonglah kami, saudara kami yang ada di Palestina itu. Kan? Jadi doa nazilat boleh ditambah dengan doa balak. Allahumma dafa'an wal bala wal pasta boleh ditambahkan. Ketika nazilah. Ya, kalau tak ada nazilah bisa. Jika ada nazilah, menurutnya boleh tambah, boleh juga tidak. Bahasa Arabnya kan antara lain kalau orang Palestina itu bahasa Arabnya Allah mansur ikhwanana muslimin di Palestina. Artinya, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami orang Islam yang ada di Palestina. Kalau tidak disebut apa-apa. Tapi setidaknya waktu kita nak sholat kita sudah berniat kunut untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Walaupun tidak dua kalimat. Itu baik Pak. Terima kasih. Waktu kita sudah cukup. Untuk suruh 4:35:38 dan insyaallah nanti kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mari kita dengan salah satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa hamna kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min kulli tafarruqin masuma wa la yafina wa la minna wa la man shaqiyya wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.